Oke, kita lanjut ke soal nomor 15. Jadi sebuah buku dibeli dengan harga 1000 dan dijual dengan harga 1100. Berarti keuntungannya 1100 dikurangi 1000 ya. Kita tuliskan aja. Laba buku itu sama dengan 1100 kurangi 1000, jadi dia 100 rupiah. Kalau dia jual buku satu, dia dapat untung 100 rupiah. Kemudian fakta kedua, sebuah pena dibeli dengan harga 1500 dan dijual 1700. Berarti laba pena itu adalah 1700 dikurangi 1500, berarti 200. Jadi kalau dia jual pena, dia dapat untung 200. Seorang pedagang yang memiliki modal 300.000. Berarti ini adalah uang yang bisa digunakan untuk menghabiskan membeli barang modal ya. Berarti dia cuma bisa beli buku dan pena maksimal senilai 300.000. Lalu harga satu buku kan 1000 ya. Lalu misalkan buku itu X, lalu pena itu Y ya. Harga satu pena 1500. Jadi berdasarkan modal yang dia beli, harga buku dan harga pena, berarti yang maksimal yang dia bisa beli adalah X dan Y. Oke, supaya jelas kita catat di bawah aja ya. Buku itu sama dengan X dan pena sama dengan Y. Oke, ini dari modal. Dan tokonya dapat memuat paling banyak 250 buku dan pena. Berarti di tokonya cuma ada X ditambah Y, itu maksimum 250. Oke, jadi ini kondisi yang membatasi si pedagang. Yang ditanyakan keuntungan, ini keuntungan maksimum ya tadi ya. Oke, jadi keuntungan maksimum yang bisa diperoleh si pedagang ini itu kalau kita modelkan berarti FXY, keuntungan buku adalah 100, berarti 100X. Lalu keuntungan pena adalah 200 dikali banyaknya yang dia jual. Nah, sekarang berarti kita udah memodelkan cerita ini menjadi persamaan matematika. Pertanyaannya adalah, diberikan kondisi seperti ini, kapankah X dan Y maksimum? Demikian. Ini saya rapikan dulu. Saya hapus-hapus, nanti kita lanjutkan lagi. Oke, sekarang kita tuliskan lagi persamaan yang tadi. Nah, persamaan yang atas sebenarnya kita bisa sederhanakan dengan membagi kedua ruas dengan 100. Yang ini jadi 10 ya. Yang ini jadi 15. Dan yang ini jadi 3000. Oke, kita gambarkan ini di koordinat kartesian ya, X dan Y. Ini sumbu Y, lalu ini sumbu X. Oke, sekarang kita punya 10X ditambah 15Y kurang dari sama dengan 3000. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya harus
200 ya, supaya dapat 3000. Berarti di sini kalau X-nya 0, Y-nya harus tadi berapa? 200. Oke, sekarang kalau Y-nya 0 berarti X-nya harus 300. 300 mungkin di sini kali ya. 300. Oke, sekarang saya pakai warna lain aja ya. Sekarang X ditambah Y kurang dari sama dengan 250. Kalau X-nya 0, Y-nya harus 250. Berarti dia di sini ya kurang lebih. Kalau Y-nya 0, X-nya harus 250. Jadi di sini 250 ya. Lalu kita gambar garisnya. Ini garis yang pertama. Oke, jadi ini garis yang pertama. Kita punya 10X ditambah 15Y. Itu sama dengan 3000. Sekarang garis yang kedua ya, X ditambah Y 250. Berarti saya bakal punya ini. Di sini. Nah, sekarang tandanya kurang dari ya. Tandanya kurang dari. Kalau kita cek, oh ini persamaan apa ya? Ini X plus Y 50. Kalau dia kurang dari, kita cek yang di 00 ini apakah dia memenuhi. 00 memenuhi berarti kita bisa arsir yang sebelah kirinya. Yang ini ya. Garis ini. Sebelah kirinya. Garis ini. Lalu sama untuk yang 10X ditambah 15Y kita uji 00. 00 memenuhi enggak? Ternyata memenuhi, berarti yang itu juga di sebelah kirinya. Nah, sekarang apakah yang daerah negatif-negatifnya perlu kita arsir? Enggak ya, karena kan kita nggak mungkin berhutang supaya dapat untung. Maksudnya nggak mungkin kita bukunya minus lalu kita dapat untungnya positif gitu ya. Jadi daerah yang negatif nggak usah kita arsir. Nah, kita cuma perlu memperhatikan daerah yang positif. Di sini yang keduanya daerahnya perpotongannya, berarti kita punya yang perlu kita perhatikan adalah daerah ini. Daerah di sini. Nah, pembuat maksimum itu ada di titik-titik sudutnya. Yang pertama di sini, atau di sini, atau di sini, atau di sini. Jadi kita perlu mengecek 4 titik ya. Yang pertama 00. Yang kedua dari sini kita punya 0,200. Lalu yang ini kita punya 250,0. Dan perpotongannya, kita harus cari perpotongan kedua garis ini. Nah, cara mencari perpotongan kedua garisnya gimana? Kita pakai substitusi aja ya. Itu kan 10X ditambah 15Y sama dengan 3000. Sekarang Y sama dengan 250 minus X. Berarti 10X ditambah 15 dikali 250 minus X itu sama dengan 3000. Oke, dari sini kita
Ini berarti 10x, lalu 25 dikali 15 itu adalah 3750 ya. 3750 dikurangi 15x sama dengan 3000, yang berarti 3000 nya kita pindah ke ruas kiri, yang itu berarti 750, lalu 15x dikurangi 10x sama dengan 5x, jadi kita punya x sama dengan 150. Jadi di sini 150, 100. Jadi kita harus memeriksa keempat titik ini yang mana yang memberikan keuntungan paling besar. Oke, bagaimana caranya? Kita masukkan ini 0, 200, 00, 150, 100, 250, 0 ke fungsi f x, y ini. Oke, jadi sekarang kita simpen keempat titik ini dan fungsi ini kita cek satu persatu. Oke, sekarang kita punya fungsi keuntungannya ini, lalu kita harus mengecek untuk keempat titik ini. Oke, kita masukkan untuk kasus pertama F00, itu berarti 100 dikali 0 ditambah 200 dikali 0, hasilnya akan 0. Lalu yang kedua, kita cek F0200, itu berarti 100 dikali 0 ditambah 200 dikali 200, berarti ini 40.000. Yang ketiga kita cek F250,0, berarti kita punya 100 kali 250 ditambah 200 dikali 0, ini 25.000. Dan yang terakhir kita cek F150 dan 100. 150 berarti kita punya 100 dikali 150 ditambah 200 dikali 100. Yang ini hasilnya akan 15.000 ditambah 20.000. Ini akan menghasilkan 35.000. Kemudian kita bandingkan keempat keuntungannya, yang mana yang paling besar. Jadi ini ternyata 0 yang paling kecil, berarti ini minimum. 40.000, oke kita simpan dulu. Dia 25.000, enggak, dia lebih kecil dari 40.000, berarti bukan 25.000. 35.000 juga lebih kecil dari 40.000, berarti keuntungan maksimum kita adalah 40.000 rupiah. Jadi jawabannya adalah B. Oke, demikian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih.